Assalamualaikum teman-teman. Untuk kamu yang pertama kali mampir di channelku, kenalin, namaku Mima Aulia. Terima kasih sudah klik video ini. Sekarang aku akan membagikan dan membahas bagaimana cara mengatur waktu agar lebih mudah memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Simak terus videonya ya, agar mendapatkan info-info tentang time management. Sebelum membahas lebih dalam, apakah kalian sering melakukan ini? Seperti menunda-nunda pekerjaan, mengerjakan hal-hal yang tidak penting, menyanyiakan waktu, merasa sibuk, dan selalu kekurangan waktu. Jika kalian pernah merasakannya, maka tandanya manajemen waktu kalian masih buruk. Pas banget nih, video ini cocok buat kamu agar hari-harimu lebih teratur dan produktif. Lalu, apa saja tips-tipsnya? Simak terus videonya sampai akhir ya. Yang pertama, kenali time waster kita. Dari 24 jam yang kita miliki, seberapa banyak waktu yang kita habiskan dengan pekerjaan atau sesuatu yang kurang penting. Seperti kebiasaan buruk bermain games berjam-jam, atau menonton series yang tidak kenal waktu, atau bahkan menghadiri acara-acara yang tidak penting. Lalu kemungkinan ada faktor lain seperti faktor internal dari diri kita. Sifat malas atau suka bergantung pada orang lain misalnya. Atau mungkin datang dari eksternal, seperti selalu mengiyakan ajakan teman untuk hangout setiap minggu. Dari sini kita dapat menganalisis, alasan apa kita sering menunda-nunda pekerjaan. Apakah karena terlalu asik menonton series, maka pekerjaan selalu kita tunda sehingga ketika deadline-nya semakin dekat, maka kita akan merasa tugas itu menjadi berat dan terburu-buru mengerjakannya. Dan apa yang kita dapat, hasil pun tidak maksimal. Nah, dengan mengetahui time waster kita, maka kita dapat menyadari dan menghindarinya ketika kita ingin produktif menyelesaikan sesuatu. Yang kedua, menentukan prioritas. Kita dapat menentukan prioritas dengan menggunakan kuadran berikut ini. Kriteria yang digunakan adalah urgenitas dan kepentingan. Tipe pertama adalah pekerjaan yang penting dan mendesak. Maka sebaiknya tipe pekerjaan ini kita kerjakan saat ini juga, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk menjadwalkannya di lain hari. Tipe kedua adalah tipe pekerjaan penting namun tidak mendesak. Tipe pekerjaan ini masih memiliki waktu untuk kita jadwalkan di lain hari, setelah kita menyelesaikan tipe pekerjaan yang pertama. Tipe ketiga adalah pekerjaan tidak penting namun mendesak. Untuk tipe-tipe pekerjaan seperti ini, sebaiknya kita meminta tolong atau mendelegasikannya kepada orang lain. Dan tipe terakhir adalah pekerjaan tidak penting dan tidak mendesak. Sebaiknya pekerjaan-pekerjaan seperti ini kita hilangkan dari daftar prioritas kita, karena hanya akan membuang energi dan waktu kita. Setelah itu, kita harus menciptakan suasana yang produktif. Timbulkan mood yang bagus sebelum memulai bekerja atau belajar. Teratur melakukan olahraga pagi dapat menciptakan mood yang bagus. Kemudian dilanjutkan dengan mandi dan sarapan agar tubuh tetap merasa segar. Yang kedua, sediakan tempat bekerja atau belajar yang nyaman. Siapkan tempat yang memiliki penerangan yang baik, kursi yang nyaman, serta meja yang sesuai agar punggung tidak membungkuk dan cepat merasa lelah. Hindari tempat tidur untuk bekerja ya. Yang ketiga, fokus. Kita harus tetap fokus kepada tujuan pekerjaan atau tujuan belajar kita. Dan yang terakhir, jauhi distraksi, seperti memainkan handphone atau membuka sosial media. Jika memang membutuhkan waktu khusus, maka beritahukan kepada orang-orang di sekitarmu bahwa kamu ingin fokus dan mintalah untuk tidak diganggu sementara waktu. Setelah menciptakan suasana yang produktif, maka bekerja atau belajar harus dilaksanakan secara terstruktur. Artinya, yang pertama, kita harus membuat deadline.
Dengan mengetahui deadline, maka kita dapat memperkirakan sisa waktu yang kita miliki untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadikan deadline sebagai kawan kita. Yang kedua, bagi pekerjaan besar menjadi beberapa pekerjaan kecil. Dengan begitu, kita akan merasa pekerjaan jauh lebih mudah dan lebih ringan, sehingga tidak lagi merasa bosan untuk menyelesaikannya. Kemudian membuat to-do list. To-do list ini membantu kita mengetahui pekerjaan apa saja yang sudah kita selesaikan dan pekerjaan apa saja yang belum kita selesaikan. Tempelkan to-do list di tempat yang mudah terlihat dan terjangkau. Akan ada kenikmatan tersendiri ketika menyelesaikan satu pekerjaan, lalu kita mencentang atau mencoret to-do list kita. Yang keempat, prinsip no extra time. Ini artinya kita tidak lagi menyediakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti kita dapat olahraga sambil mendengarkan musik, sehingga kita tidak lagi membuang-buang waktu. Yang terakhir, disiplin dan teratur. Lakukan hal-hal tadi dengan perasaan disiplin. Dengan begitu, disiplin akan tumbuh dalam diri kita dan teratur akan menjadi kehidupan kita. Saat kita produktif, jangan lupa mengambil istirahat ya. Istirahat sebagai jeda untuk tubuh kita. Yang pertama, beribadah. Jadikanlah ibadah sebagai media untuk berkomunikasi dan bercerita kepada Sang Pencipta. Karena sejatinya manusia adalah ciptaan Tuhan, dan manusia selalu membutuhkan Tuhan. Setelah 2 jam bekerja atau belajar, maka lakukanlah relaksasi, seperti peregangan tangan atau kaki beberapa menit. Lalu melakukan relaksasi mata dengan melihat objek yang jauh selama 30 detik. Hal ini dilakukan agar mata tidak lelah karena terlalu lama melihat monitor. Yang ketiga, makan dan minum bergizi. Luangkan waktu yang teratur setiap harinya untuk jadwal makan, seperti sarapan setiap jam 6 pagi, makan siang setiap jam 12 siang, dan makan malam setiap jam 6 sore. Ini akan membuat metabolisme tubuhmu teratur. Serta jangan lupa ya, cukupi asupan mineral dan vitamin tubuhmu. Yang keempat, komunikasi. Bisa dilakukan dengan keluarga, pasangan, atau sahabat. Luangkan waktumu untuk saling bertukar cerita, mendengarkan pengalaman-pengalaman menarik, serta saling membagikan kebahagiaan. Dan yang terakhir, setiap kita berhasil menyelesaikan pekerjaan, jangan lupa untuk memberikan hadiah kepada diri sendiri dengan meluangkan me time. Lakukan hobi atau hal-hal yang membuatmu senang, sejenak melupakan load pekerjaan dan keletihan. Karena me time akan memberikan semangat yang lebih untuk memulai atau melanjutkan lagi pekerjaan kita. Sehingga kesimpulannya, kebiasaan yang baik membutuhkan waktu, maka jalankan dengan disiplin dan teratur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.